Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Kita mengisi waktu setelah sholat subuh ini dengan kajian sebagaimana rutin biasanya di awal bulan, kitab Bidayatul Hidayah buah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kita lanjut bahasan kita di halaman 84. Summa, kemudian, sallil fardha, salatlah engkau akan salat fardu, ba'da jawabil muadzini wal iqamati, setelah menjawab muadzin dan iqamah. Jadi kemarin kita diarahkan sebelum maghrib sudah datang, karena itu waktunya sama sebelum kita datang sebelum subuh. Azannya sudah berlalu, kita sudah jawab Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilah. Itu doa yang kita baca setelah azan maghrib kemarin. Setelah azan kita jawab sudah, wal iqamah pun iqamah, wa salli ba'dahu qabla an tatakallama raka'ataini. Kemudian maghrib selesai kita salat, wa salli ba'dahu qabla an tatakallama raka'ataini, dan salatlah engkau setelah salat maghrib, qabla an tatakallama, sebelum engkau ini berbicara, ngobrol ngalor ngidul, enggak ngomong apa-apa, enggak berbicara apa-apa, ba'diyah raka'ataini, 2 rakaat. Fahuma, maka kedua rakaat itu, ratibal maghribi, adalah termasuk sunnah rawatib maghrib. Ini ba'diyah maghrib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ada yang diiringi sebelumnya namanya qobliyah, ada yang mengiringi sesudahnya namanya ba'diyah. Baik yang qobliyah ataupun yang ba'diyah ini ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah dulu kita sudah jelaskan adalah salat yang sering Rasul kerjakan dan jarang Rasul meninggalkan. Derajatnya satu tingkat lagi jadi wajib. Itu sunnah muakkadah. Ada yang ghair muakkadah, baik yang qobliyah ataupun ba'diyah. Mana saja yang muakkadah, ini hanya mengingatkan saja. Yang muakkadah pertama sebelum subuh tadi, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ini dikatakan qobliyah, atau ada yang mengatakan sunnah fajar, ya, salat sunnah fajar. Mana lagi qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini muakkadah. Kemudian ba'diyahnya ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini pun muakkadah. Sudah 6. Mana lagi? Ba'dal maghrib, yang ini. Setelah sholat maghrib sunnah 2 rakaat,
ini ba'diyahnya termasuk muakkadah. Sudah 8. 2 lagi ba'dal isya, setelah sholat isya sunnah 2 rakaat. Ini menjadi 10 rakaat. Ini 2 rakaat ya, ba'diyah yang qobliyahnya juga ada. Ini dinamakan sunnah muakkadah. Sisanya qobliyah maghrib 2 rakaat, kemudian qobliyah zuhur yang 2 rakaat, ba'diyah zuhur yang 2 rakaat, kemudian ada sunnah asyar, ya sunnah asyar nih 4 rakaat, kemudian setelah itu ya nggak ada lagi, jumlahnya 22 rakaat semuanya, ba'diyah dan qobliyah yang muakkadah dan ghair muakkadah. Ini namanya salat sunnah rawatib. Nah, setelah salat maghrib ini kita diarahkan, disunnahkan untuk salat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Usahakan kalau bisa sempatkan 2 rakaat ini. Kalau di masjid tidak sempat, maka di rumah salat ba'diyahnya. Ya. Salatnya di rumah. Kalau tidak sempat di masjid buru-buru misalnya. Wa in shallaita ba'dahuma, dan jika engkau salat ba'dahuma setelah 2 rakaat tadi, salat lagi nih arba'an 4 rakaat tutiluhunna, kemudian engkau memanjangkan 4 rakaat itu, ya bacaannya panjangin itu, fahunna aidan sunnatun, maka 4 rakaat yang engkau panjangkan itu setelah 2 rakaat ba'diyah tadi, sunnatun, itu pun termasuk salat sunnah. Ini yang disebut dengan salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin, salat sunnah yang mengisi antara waktu maghrib dan waktu isya. Ini salat sunnah awabin 4 rakaat. Riwayat yang lain dikatakan bukan 4 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan berapa, isruna rakaatan, 20 rakaat. Karena antara maghrib dengan isya waktunya singkat. Wa in amkanaka, dan jika memungkinkan bagi engkau, ada waktu gitu, antanwiyal i'tikafa ilal isya'i, engkau berniat i'tikaf sampai datangnya waktu isya, kalau memang memungkinkan tadi. Kalau tidak memungkinkan, setelah kita sholat 2 rakaat, kerjakan 4, pulang silahkan. Tapi kalau memang memungkinkan, isi waktu setelah sholat maghrib sampai menjelang atau datangnya waktu sholat isya. Watuh iya, selain engkau itikaf, engkau menghidupkan ma bainal isya'aini, antara waktu maghrib dan isya. Apa yang kita kerjakan? Bis salati, dengan mengerjakan salat. Nah, salat tadi itu ya. Salatnya ini faf'al bis salati. Lalu dikatakan berapa sih sebenarnya salatnya nih? Ada yang tadi 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 20 rakaat. Kalau 20 rakaat ya 22 ya. 6 rakaat ya 22, 4 rakaat 22. 2 salam 2 salam. Karena sholatul lail masna masna. Salat malam itu hitungannya adalah 2. Maka dikatakan, dijelaskan dalam sarahnya, fa inna ghayata salatil awabin 20 rak'atan. Dikatakan salat sunnah awabin itu adalah paling banyak 20 rakaat. Waqila dikatakan 6 rakaat, kama afadahul Bujairimi.
Kata Imam Al-Bujairimi jumlahnya 6 rakaat. Ini beda pendapat ulama. Wa kama qala Al-Ghazali fil Ihya, sebagaimana sama dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Dikatakan berapa? Wa nuqila min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini 6 rakaat. Dikatakan bahwa dinukil dari pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan, Nabi ini adalah 6 rakaat, yakni 6 rakaat. Wa qala Al-Bujairimi nukila 'anil Ramli wa salatul awwabin 20 bainal maghrib wal isya. Kata Imam Bujairimi, beliau menukil dari pendapat Imam Ar-Ramli bahwa salat sunnah awabin adalah 20 rakaat. Kemudian dikatakan ada yang 6, ada yang 4. Fahuma aqalluha, maka dikompromikan paling banyak 20 rakaat, paling sedikit dikatakan adalah 4 rakaat, 4 rakaat. Itu sholat sunnah awabin. Kemudian ketika kita sudah memungkinkan i'tikaf, kita niatkan di dalam masjid sambil nunggu waktu isya, faf'al, maka kerjakanlah sholat sunnah awabin itu. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, maka sungguh ada hadis yang menerangkan tentang fadilah mengerjakan sholat sunnah awabin. Mala yuhsa, pahala yang tidak terhitung, artinya tidak terbatas pahalanya. Wahia nasyiatul laili, karena itu adalah menjadi awal daripada waktu malam. Li'annahu awwalun nasyatin, karena bahwasanya itu adalah awal antara waktu isya dan maghrib. Itu tadi itu maghrib isya, itu adalah awal daripada waktu malam. Wahia sholatul awabin, inilah yang disebut dengan sholat sunnah awabin, karena gerbangnya malam itu adalah waktu maghrib. Maka kita pergantian malam dan pergantian tanggal dalam Islam itu hijriyah itu adalah dimulai waktu maghrib, bukan pukul 12. Jadi kalau kita disebutnya pergantian hari sebutannya, itu kita adalah sebutannya setiap masuk, ketika waktu masuk maghrib itu sudah berubah. Maka Bapak buka puasa maghrib, Bapak takbiran maghrib, karena itu sudah menentukan berubahnya tanggal dalam Islam, bukan pukul 12. Berbeda dengan bilangan tahun syamsiah atau miladiyah. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kita maka nyebutnya Jumat itu ya malam Jumat. Paginya subuh namanya hari Jumat misalnya. Nah, tapi kalau dalam hitungan kalender miladiyah itu malam Jumat bukan disebut malam Jumat, tapi Kamis malam Jumat, dan dihitungnya Kamis itu masih. Kalau belum pukul 12 itu masih disebutnya Kamis. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, dan telah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, dan lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ketika firman Allah yang berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji, maksudnya apa? Maknanya, sahabat nanya,
Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya as-salatu ma bainal isya'aini. Maka yang dimaksud itu adalah salat antara waktu maghrib dan isya. Jadi diisi. Jadi setelah melakukan maghrib tidak dulu pulang, tapi menunggu sampai datangnya waktu isya. Kenapa? Fa innaha yuzhibu bimulaghatin nahari. Karena sesungguhnya salat itu dapat menghilangkan kepada omongan-omongan yang sia-sia yang di waktu siang. Jadi mungkin dari pagi sampai tadi sore ada omongan-omongan, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang bagus, yang sia-sia diomongkan, maka menghilangkan hal itu sebagai peleburnya adalah sholat sunnah awwabin. Maka dari kata awwabin itu kan kembali, taubat itu awwabin. Jadi bainal isya'ain itu maghrib dan isya diisi. Kemudian apa? Wa tahzibu akhirahu. Kemudian membersihkannya di akhir siang itu, dibersihkan. Bersihnya kapan? Bersihkannya itu adalah antara maghrib dan isya. Dan pertukaran malaikat itu shiftnya yaitu di waktu asar sampai maghrib. Nanti subuh nih tadi nih pertukaran lagi. Subuhnya maka dikatakan sama. Sebelum waktu subuh kita sudah siap, sebelum waktu maghrib kita sudah siap. Maka ketika malaikat pergantian shift, kita ini sudah dalam keadaan steril, sudah standby. Datang malaikat yang baru lagi ibadah, ganti shift lagi, kita juga dalam keadaan ibadah. Maka makruh tidur setelah subuh. Sebelum subuh juga makruh. Lah ini sebelum maghrib, setelah asar tuh juga makruh, setelah maghrib menjelang isya juga makruh. Kenapa? Karena pada saat-saat itu pergantian malaikat. Jangan sampai malaikat yang bertugas lagi jaga melihat lagi tidur, malaikat yang baru datang ganti shift ngelihat juga kita baru tidur. Jadi kata malaikat, nih hambamu yang ini tidur mulu. Ya, tadi kamu tugas tidur, aku datang tugas tidur juga. Jadi kata mereka ini tidur terus nih hamba nih. Nah, maka dimakruhkanlah di situ. Dan dalam sisi medis juga memang kurang bagus tidur setelah subuh, tidur setelah maghrib. Ini kurang bagus. Wal mulaghatu, dan makna lafaz mulaghat jam'u mulghatin adalah jamak dari lafaz mulghat. Apa sih mulghat? Fahiya artinya adalah minal lagwi, jadi kata lagaw. Kan kita suka dengar tuh, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Jangan berbicara kalau khatib sudah naik mimbar. Wa man takallama faqad lagaw. Siapa yang dia berbicara maka jumatannya sia-sia. Nah, ini lagun. Lagun adalah mungkin banyak dari kita dari pagi sampai sore banyak pekerjaan yang kita lakukan, banyak perkataan yang kita ucapkan, ini adalah sia-sia, nggak ada manfaatnya. Maka disitulah dilebur, disitulah sebagai pembersih pada waktu maghrib sampai isya. Jadi kita tidur itu nanti malam itu sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan steril, sudah dibersihkan. Maka pas setelah maghrib sama subuh nih sebenarnya kita baca, disunahkan untuk menjaga dari hal-hal yang kurang berkenan juga dan memperlindungi diri kita. Ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Munziri dijelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan hal itu. Setelah subuh, setelah maghrib baca amalan itu, zikir itu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali.
ditambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Siapa yang rutin membaca ini, kata Rasulullah, ini akan aman dari segala perkara, insya Allah, tidak akan diganggu setan. Akhirnya ketika kita sudah mengamankan diri, kita minta perlindungan dari Allah, mudah-mudahan kita ini nggak diganggu setan. Kalau nggak diganggu, insya Allah tindakan kita, omongan kita, pembicaraan kita ini nggak sia-sia yang keluar. Yang keluar adalah hikmah, yang keluar adalah nasihat, yang keluar adalah yang baik-baik. Nah ini maghrib sama subuh tadi itu ya. Makanya alhamdulillah setelah subuh kita isi dengan kajian. Nah dikatakan tadi fa idza dakhala waqtul isya'i, maka apabila masuk waktu salat isya, fasalli 4 raka'atin qablal fardhi, maka lakukanlah salat 4 rakaat qablal fardhi, sebelum melakukan salat isya tadi itu. Ihya'an lima bainal adzanaini, untuk menghidupkan pada waktu antara azan dan iqamah. Fa fadlu dzalika kasirun, dan fadilah keutamaan menghidupkan antara keduanya itu ya, artinya sebelum kita sholat fardu sholat dulu, itu kasirun sangat banyak. Apa dalam hadisnya? Wafil khabar, dan dalam keterangan hadis, annad du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu, bahwasanya berdoa termasuk tadi zikir ya, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah, azan sudah sambil nunggu iqamah, itu kita doa atau zikir atau wirid. La yuraddu, ini tidak akan ditolak, artinya mustajabah doanya ya. Jadi mau zikir, mau baca Al-Quran, silakan. Terlebih tadi kita sudah awali antara maghrib dengan isya. Kenapa sih maghrib? Karena maghrib orang itu sudah tenang, dikatakan itu. Maghrib itu dikatakan inna bada'al laili bis salati asyaddu muwafaqatan bainal qalbi wal basari was sam'i wal lisani linqita'il aswati wal harakat. Sebab kalau maghrib suasananya sudah rada hening, perkantoran sudah tutup, kemudian kegiatan aktivitas lain semuanya sudah rapi, sudah mandi, maka ada tingkatan-tingkatannya tuh derajat sholat itu ya. Maka maghrib yang paling terakhir dia derajatnya. Kenapa? Karena memang orang semuanya pada saat itu sudah standby, gampang, aktivitas sudah selesai. Tapi kalau waktu yang lain masih ada yang repot, masih ada yang tidur, macam-macam. Maka yang paling berat pertama adalah subuh, kedua isya, ketiga asar, 4 zuhur, yang terakhir 5 maghrib. Karena maghrib hampir semua orang sempat untuk datang. Maka setelah sholat maghrib, kalau bisa tadi dikatakan, ini mu'alif juga pengarang kitab mengatakan in amkanaka antanwiyal i'tikaf ilal isya, kalau memungkinkan setelah sholat itu jangan pulang, nunggu sampai datangnya isya. Antuh yiyama bainal isya'ain, isi waktu antara maghrib dengan isya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau memungkinkan berarti pada saat itu saja. Bisa jadi banyak orang yang tidak memungkinkan untuk melakukan i'tikaf, menunggu datangnya waktu isya. Kemudian apalagi kata Syekh Nawawi dalam penjelasannya, li'annal aswata hadiatun wad dunya sakinatun. Kalau sudah datang maghrib, suara-suara itu sudah menjadi sunyi, aktivitas sudah mulai sunyi kalau datang waktu maghrib. Apalagi kalau di
desa Pak, di kampung ya. Itu di daerah Jawa, atau kalau kita di kampung lah, di kampung-kampung. Itu kalau sudah datang waktu maghrib Pak, sepi Pak. Saya tempo hari diajak pulang kampung sama mertua saya orang Wonosobo. Saya ke sana, saya terbiasa di sini jam 9 masih warawiri Pak. Datang maghrib di sana sepi Pak. Nyari warung susah. Saya bilang, wah saya nggak betah gini saya. Maghrib, selesai maghrib sepi itu. Mau nyari warung harus ke kota. Yang di kampung-kampung sepi, gelap. Ini sudah li'annal aswat hadiah. Kalau sudah datang maghrib, suasananya sudah tenang. Jadi di kampung itu ya seperti itu. Wad dunya sakinah. Kehidupan hiruk pikuk dunia juga sudah tenang. Orang sudah pulang kerja dunianya, kantor sudah pada tutup semuanya. Kegiatan aktivitas belajar juga, sekolah juga, ini sudah pulang semuanya kalau sudah datang waktu maghrib. Summa sallil fardha wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut masuk ke dalam sholat sunnah setelah isya nanti ya. Isya kemudian sholat sunnah isya. Summa sallil fardha, ini sholat isya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.